Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Masih kurang semangat nih ikuti gerakan Lause Devi sama-sama sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan adik-adik, kalau hari ini kita bisa sama-sama kembali beribadah secara online ya. Sudah siap beribadah? Oke, kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, ambil sikap berdoa yang baik. Lause Devi yang pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat setiap kami sepanjang minggu ini. Kami juga sungguh berterima kasih dan senang kalau hari ini kami bisa kembali beribadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini, dan tolong kami untuk bisa fokus terhadap ibadah hari ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sudah lama tidak bisa hadir ibadah secara online. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh menggerakkan hati mereka supaya minggu depan mereka bisa hadir bersama beribadah dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap memuji dan menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, dengan semangat dan sukacita, yuk kita naikkan pujian berikut, Sukacita Bertemu Yesus. Adik-adik sambil bertepuk tangan ya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama menaikkan pujian yang terutama.
Dengan sikap sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sama-sama katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Lebih sungguh lagi yuk adik-adik. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Dengan sungguh-sungguh katakan, saya mau cinta Yesus. Ya, shalom adik-adik. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami. Dan berkati Lose yang bercerita, berkati kami, anak-anak Gen Kids yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami mendengar suara-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Keluaran, ya, kitab Keluaran. Itu ada di Perjanjian Lama, pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Tapi Lose hanya akan membaca ayat 1 dan ayat yang keempat. Nanti adik-adik Gen Kids bisa membaca di rumah ya, semuanya dari ayat 1 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir,
Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat yang keempat. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada saat ini adalah Tuhan adalah satu-satunya Allah. Tuhan adalah satu-satunya Allah. Nah, adik-adik, jadi sekali waktu Musa naik lagi ke Gunung Sinai. Adik-adik, dia naik ke Gunung Sinai. Kemudian waktu dia naik ke Gunung Sinai itu dia ada di sana itu adik lama. 40 hari, 40 malam. Nah, karena terlalu lama adik-adik, Musa ada di Gunung Sinai ini dan belum juga turun-turun, maka bangsa Israel ini udah nggak sabar, udah nggak sabar kenapa ini Musa kok nggak turun-turun gitu ya, kok lama banget gitu ya. Yang lalu dia naik turun sampai 6 kali naik, 6 kali turun. Tapi ini kok sudah lama belum turun-turun. Aduh, terjadi apa sama dia ini Musa? Apa yang terjadi padanya? Mereka nggak tahu adik-adik. Ya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Musa karena sudah lama 40 hari 40 malam dia ada di Gunung Sinai itu. Kemudian karena terlalu lama akhirnya orang Israel ini ketemu kakaknya. Ya, kakaknya itu bernama Harun. Terus mereka begini, "Harun, ini kan kakakmu nggak turun, ini Musa kan nggak turun-turun nih. Ya udah sekarang bikin ini aja deh, buat kami patung untuk kami sembah supaya nanti ada Allah yang memimpin kita keluar dari padang gurun ini untuk berjalan menuju tanah Kanaan." Terus Harun pikir-pikir gitu ya. Iya ya, kok lama sih Musa ini turun gitu. Terus mereka bilang gini, ayolah Harun, buatlah kami patung dari apa aja gitu yang kamu mau buat. Untuk menggantikan Tuhan Allah. Supaya nanti dia yang akan Allah yang kau buat itu yang akan memimpin kami untuk berjalan menuju tanah Kanaan. Akhirnya adik-adik, si Harun ini bilang, "Kumpulkan semua emas-emas kalian, baik pada kamu, pada anak-anakmu. Bawa ke sini." Terus mereka kumpulkan semuanya adik emas-emas mereka. Terus mereka bawa ke Harun. Kemudian Harun buat adik-adik patung yang menyerupai apa adik-adik? Anak lembu terbuat dari emas. Untuk apa patung itu? Untuk menggantikan Tuhan Allah. Waduh adik-adik. Nah, Musa tidak lihat kalau kakaknya Harun sudah buat patung itu. Kemudian, tapi Tuhan Allah adik-adik lihat. Wah, waktu Tuhan Allah melihat orang Israel ini sudah buat patung dari anak lembu, dari emas. Kemudian mereka sudah menyembah, mereka menari-nari. Mereka senang karena mereka sudah punya Allah yang bentuknya anak lembu emas. Tapi Tuhan yang melihat itu adik-adik. Yang tahu, Musa tidak tahu adik-adik. Maka Tuhan itu marah. Tuhan itu murka adik-adik. Kemudian Tuhan bilang ke Musa, "Musa, aku ingin memusnahkan
bangsa Israel dari muka bumi ini. Musa bilang, hah? Musa kaget adik-adik. Kenapa? Umat Israel itu telah membuat anak lembu emas dan mereka telah menyembahnya. Jadi mereka akan kumusnahkan. Kecuali kamu Musa dan keluargamu. Kamu yang akan kupilih berjalan menuju tanah Kanaan. Kamu dan keluargamu. Waduh adik-adik, waktu Musa mendengar marahnya Tuhan Allah, murkanya Tuhan Allah, dan rencana Tuhan Allah untuk memusnahkan semua bangsa Israel kecuali Musa dan keluarganya. Apa yang Musa lakukan adik-adik? Apa respon Musa adik-adik terhadap rencana itu? Respon Musa adik-adik terhadap rencana Tuhan yang akan memusnahkan bangsa Israel dan menyelamatkan Musa dan keluarganya, Musa datang menghadap Tuhan. Musa bilang begini, Tuhan, kalau engkau musnahkan bangsa Israel, Tuhan, kan ingat Tuhan Allah, engkau yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Dengan tanganmu, dengan kekuatanmu sehingga mereka bisa keluar dari Mesir, dari perbudakan itu. Terus Tuhan, nanti kalau bangsa Israel ini mati semuanya dan tinggal saya yang hidup, nanti orang Mesir itu bilang begini Tuhan Allah. Oh, ini bangsa Israel dibawa ke padang gurun untuk dimusnahkan mereka oleh Allah mereka. Nanti orang Mesir bilang begitu Tuhan. Terus Musa bilang lagi, Tuhan, ingat janjimu kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Engkau sudah bersumpah dan berjanji bahwa keturunan mereka itu akan engkau bawa sampai ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, Musa ini memohon belas kasihan kepada Tuhan Allah. Dia minta supaya Tuhan ampuni bangsa Israel ini. Supaya Tuhan tidak melaksanakan rencananya untuk memusnahkan bangsa Israel ini. Akhirnya adik-adik, waktu Tuhan Allah mendengar permohonan Musa ini, akhirnya Tuhan Allah tidak jadi. Batal untuk melaksanakan rencananya memusnahkan bangsa Israel itu adik-adik. Karena apa adik-adik? Hati Allah telah dilunakkan oleh permohonan Musa. Dan Tuhan Allah berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Musa mohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mendengar permohonan belas kasihan Musa untuk bangsa Israel. Kemudian setelah itu Musa akhirnya mau turun dari Gunung Sinai adik-adik. Terus dia turun dari Gunung Sinai, adik-adik. Dia turun. Pas dia mendekati perkemahan orang Israel itu adik-adik. Terus Musa lihat. Waduh benar. Mereka ada patung anak lembu dari emas. Terus bangsa Israel itu sedang menyembah kepada patung itu. Dan itu mereka menari-nari, mereka senang. Mereka bersuka cita gitu. Waktu Musa melihat adik-adik apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sekarang Musa yang marah. Tadi kan Allah yang marah, Allah yang murka. Sekarang Musanya yang marah. Kemudian Musa ambil itu patung emas itu, anak lembu itu. Kemudian Musa lumatkan, dia kan ini dari emas adik-adik ya.
dia giling gitu ya. Atau dia giling pakai apa ya? Pakai batu juga gitu. Digiling gitu. Terus sampai akhirnya jadi halus itu emas tadi itu adik-adik. Kan patung emasnya kan tidak terlalu gede. Jadi dihancurin semua itu patung-patung emas, digiling, dikasih halus. Kemudian apa itu yang serpihan-serpihan itu adik-adik, itu Musa ambil terus dia taburkan di atas air. Sudah itu dia bilang, "Hai bangsa Israel, kalian minum air ini." Akhirnya adik-adik, bangsa Israel meminumnya. Supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka buat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan karena itu adik-adik, bangsa Israel dikasihani Tuhan Allah karena Musa. Nah adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini yang sudah kita dengarkan bersama saat ini? Yang kita pelajari adik-adik dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini adalah, yang pertama, Tuhan murka atau marah kepada umatnya yang menyembah patung, yang tidak mengutamakan Tuhan Allah lagi. Jadi Tuhan itu murka adik-adik kepada orang percaya yang menyembah patung. Kalau kita menyembah patung berarti kita tidak mengutamakan Tuhan Allah lagi. Nah adik-adik, berhala kita atau patung kita pada saat ini itu berarti kita sudah menggeserkan atau menggantikan Tuhan Allah dari kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Ya, jadi kita berarti tidak percaya lagi Tuhan Allah, tapi percaya kepada patung itu. Nah adik-adik, berhala kita saat ini yaitu bisa jadi adik-adik seperti misalnya adik-adik dikasih pilihan. Mau main atau mau ikut sekolah minggu ya? Atau mau nonton YouTube atau mau ikut sekolah minggu ya? Nah adik-adik itu dikasih pilihan. Adik-adik mau milih mana? Kalau adik-adik nonton YouTube lebih senang main games daripada ikut ibadah. Nah adik-adik sudah menyembah berhala. Ya, nonton itu jadi berhala adik-adik. Bukan beribadah mengutamakan Tuhan. Nah jadi kalau adik-adik juga misalnya, bangun pagi mau ikut sekolah minggu tapi masih malas, masih pengen tidur. Nah adik-adik juga kalau masih pengen tidur, nggak mau ibadah, ya malas-malas itulah berhala adik-adik. Tapi kalau adik bangun pagi-pagi, adik-adik mau mengutamakan Tuhan, mau beribadah sekolah minggu, itu berarti adik-adik mengutamakan Tuhan. Nah, mengutamakan Tuhan juga yang lain adik-adik adalah baca Alkitab. Ya, adik-adik baca Alkitab, ayat hafalan, dikirim ke lose-lose, itu juga adalah bagian dari adik-adik mengutamakan Tuhan Allah. Yang kedua yang kita pelajari adalah bahwa Tuhan menyayangi umatnya, orang yang percaya, yang menyadari akan kesalahannya atau dosanya. Tuhan menyayangi umatnya yang mau berbalik padanya. Kasih setia Tuhan Allah akan dialami oleh umatnya bila umatnya mau datang padanya mohon pengampunan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik salah, ya seperti Musa, dia tahu, bangsa Israel salah ini, sudah melanggar hukum Tuhan, jangan menyembah patung, jangan ada padamu Allah lain.
Tapi kemudian Musa datang mohon belas kasihan, mohon kasih setia Tuhan. Musa yakin bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya yang akan menolong dia dan umat Israel. Termasuk juga adik-adik harus yakin bahwa Tuhan Allah sanggup menolong adik-adik sekolah minggu, papa, mama, dan semua keluarga-keluarga kita. Nah, adik-adik harus yakin, harus percaya itu. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, demikianlah adik-adik Gen Kids firman Tuhan kita saat ini. Kiranya ini boleh menolong adik-adik untuk boleh semakin mengutamakan Tuhan, semakin yakin akan pertolongan Tuhan buat adik-adik. Nah, karena itu adik-adik, sebagai rangkuman dari firman Tuhan kita saat ini, adik-adik bisa melihat rangkuman firman Tuhan ini ya. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah dengar, berkati, supaya kami selalu mengutamakan Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang hidup. Allah yang menolong kehidupan kami untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Dan sambil mengiringi persembahan, kita mau sama-sama menaikkan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahan. Adik-adik boleh mulai memberikan persembahan syukur. Oke adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah bisa memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk papa mama kami dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Elsa kelas masing-masing. Lalu berikutnya,
Bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lose kelas masing-masing. Lose tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lose kelas masing-masing. Ya, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita semuanya lipat tangan, kita siapkan hati kita untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nanti adik-adik ikut Lose berdoa dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin, menyertai ibadah kami sepanjang pagi ini. Kami bersyukur tidak kebetulan kalau pagi ini kami menghampirimu, datang padamu, memuji Engkau dan mendengarkan suaramu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar, tolong supaya kami menjadi anak yang seperti Engkau inginkan dari firman-Mu. Berkati juga terus Lose-Lose yang melayani, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berkati juga papa mama kami, orang-orang yang di sekitar kami, dalam mereka berusaha, dalam mereka bekerja, biarlah kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang hidup, Allah yang kekal, satu-satunya Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Halo, nama saya Kenjo. Saya mau nyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersolatlah tinggi namamu. Haleluya. Solatlah haleluya. Solatlah haleluya. Haleluya. Wow 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 wow. Solatlah haleluya. Solatlah haleluya. Haleluya. Terima kasih, Miss. Shalom Lause dan teman-teman, aku mau menyanyikan lagu How Great Is Our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice.